Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya masih lemes, saudara ya, karena urusan tipes ya. 2 hari lalu kami over ya, terlalu banyak setelah selesai negatif Omikron. Kami lalu saya nyetir lumayan jauh. Habis itu tepar lagi, saudara, betul-betul ambruk. Dari tadi pagi sampai sore ya, sampai malam lah saya diinfus. Dan memang kami sudah tahu bahwa kami itu tipes ya. Sekarang lemes banget, saudara, yang saya rasakan lemes. Batuk sisa-sisa Omikron masih ada, tetapi itu sebenarnya sudah negatif ya. Jadi kami sekarang ini berjuang tipes karena lemes. Bapak Ibu semua tahu toh, tipes itu lemes, terus semua makanan tidak ada rasa, tidak berasa semua. Mau makan juga nggak bisa ya, muntah ya, pilih-pilih ya, pilih-pilih makanan itu pun juga ya begitulah ya, namanya tipes ya. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi saya masih dalam keadaan berbaring. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya: perbuatan baik yang tidak berguna. Loh, Pak Pendeta HTD, ada ya perbuatan baik yang tidak berguna? Ada. Anda boleh saja mengklaim, Pak, kami berbuat baik, kami sedekah, kami menolong sesama, kami berbuat ini itu, intinya kami concern berbuat baik. Salah enggak, Pak Pendeta? Enggak salah. Tidak ada yang salah dengan perbuatan baikmu. Tapi perbuatan baikmu itu bisa saja sia-sia, tidak berguna. Bagaimana mungkin, Pak, perbuatan baik kok tidak berguna? Ingat Bapak Ibu Saudara, yang baik itu hanya Allah. Cari ayatnya ya. Tidak ada yang baik selain Allah. Jadi perbuatan yang baik harus berasal dari Allah. Itu baru ciamik ya, saudara. Jadi perbuatan baik itu ada 2 golongan. 1, perbuatan baik yang bukan dari Allah. Itu perbuatan baik skenario kalian sendiri. Pamer berbuat baik, menskenariokan diri sendiri berbuat baik ya, pamer ya. Loh Pak, kami menolong sesama kok dibilang diskenariokan ya. Ntar dulu ya, kamu nolong sesama berbuat baik, betul. Tapi perbuatan baikmu ini tidak berguna karena, perhatikan baik-baik, karena kelak kalau mati kamu ke alam maut. Padahal saya masih lemes jadi semangat ya. Perbuatan baikmu useless, sia-sia, nggak ada gunanya karena kelak kalau mati kamu ke alam maut. Kenapa Pak ke alam maut? Karena kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lihat tuh pendeta itu, lihat Romo yang kelihatannya alim, kelihatannya berbuat baik gitu. Tetapi dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dijamin perbuatan baikmu, para pendeta, para Romo, useless, sia-sia. Karena kelak kalau kamu mati masuknya alam maut. Ada pendeta yang teriak-teriak, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Bahkan aku terkenal sebagai pendeta jalanan. Mujizat jalanan, Simon. Persis sama dengan Simon tukang sihir.
ya. Mereka melakukan itu, lalu terkenarlah Simon tukang sihir ini lalu komplain, "Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan aku mengusir setan demi namamu?" Yesus bilang, "Aku nggak kenal kamu, Simon." Kenapa ya? Karena ketika 5 menit kemudian Simon masuk ke ruangan, dia berkata, "Terima kasih ya Bapa. Katanya tadi, in the name of Jesus be healed." Didukung oleh Gilbert Lumoindong karena rohnya sama tuh. "Aku mendukung itu pastor jalanan," katanya. Lah iya bang, rohmu sama. Menyembuhkan dalam nama Yesus, tapi terima kasih kepada Bapa. Maka kelak kalau mati masuk alam maut, perbuatan baikmu ini useless. Ya. Jadi Matius 7 ayat 22, 23 ya. Demikian pula Matius 7 ayat 15, nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Banyak pendeta yang mengemas ajaran sesat dengan begitu baik sehingga menyesatkan orang. Kalau mati nanti kemana? Ke alam maut. Jadi perbuatan baikmu nggak ada gunanya, useless. Bagaimana dengan yang di luar Kristen, Pak? Ya sudah, tidak usah saya jawab. Karena saya sudah bilang, siapa tidak percaya Yesus satu-satunya Allah, kelak kalau mati ke alam maut, perbuatan baikmu useless, sia-sia, tidak berguna. Mari kita bandingkan dengan orang yang percaya Yesus. 2 Timotius 3 ayat 17. Mereka yang menjadi milik Allah, yaitu anak-anak Allah, diperlengkapi dengan perbuatan baik oleh Allah. Nah ya, demikian pula Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus yang disediakan perbuatan baik sebelumnya oleh Allah. Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bedanya dengan orang yang menjadi anak-anak Allah, percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, maka kita diperlengkapi perbuatan baik. Berguna nggak perbuatan baiknya? Berguna, sebab nanti waktu mati kita ke Firdaus. Nah, ini bedanya. Kita harus percaya dulu Yesus Allah, baru diperlengkapi perbuatan baik. Lalu kalau mati kita ke Firdaus, nanti kita dibangkitkan di kebangkitan pertama. Lalu segala perbuatan baik kita ditukar dengan pahala di dalam Matius 25 ayat 34. Mari he kamu yang diberkati Bapakku, Bapakku itu Allah ya, terimalah kerajaan dan hidup kekal. Ya, jadi clear. Jadi perbuatan baik baru bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang ketika mati masuk Firdaus. Anda yang masuk alam maut gak ada gunanya berbuat baik. Serius nih Pak, serius. Jadi pendeta-pendeta kamu yang hari ini pamer berbuat baik, wah sok jadi Santa Claus. Romo kamu yang alim itu, karena dia tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, nanti kalau mati masuk alam maut, segala perbuatan baikmu useless, tidak berguna. Anda tidak akan dibangkitkan di kebangkitan pertama. Hanya yang dari Firdaus yang nanti dibangkitkan di kebangkitan pertama, lalu perbuatan baik ditukar dengan mahkota dan masuk surga, hidup kekal. Sementara Anda yang di alam maut, Anda ditunda sampai kebangkitan kedua untuk dicemplungin ke lautan api. Nggak ada gunanya dong perbuatan baikmu, betul. Jadi perbuatan baik ada yang tidak berguna, ya. Berguna atau tidak berguna ditentukan oleh imanmu. Ketika kamu mati, nanti kalau masuk alam maut, perbuatan baikmu tidak berguna. Kalau kamu percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, mati nanti dijamin ke Firdaus. Barulah perbuatan baikmu berguna, nanti ditukar dengan mahkota. Clear? Very clear Bapak Ibu Saudara. Saya mohon maaf, saya masih lemas sekali. Aduh, pusing ya saudara ya, karena lemes sekali itu, pusing sekali ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa perbuatan baik itu ada yang tidak berguna,
yaitu perbuatan baik bagi orang-orang yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Perbuatan baikmu ini tidak berguna karena nanti ketika mati kamu masuk alam maut. Tidak ada kebangkitan pertama bagi orang yang masuk alam maut. Nanti Anda langsung di kebangkitan kedua dicemplungin ke lautan api, ke neraka. Jadi segala perbuatan baikmu nggak berguna. Makanya ditentukan iman. Kalau mau berguna, biarlah perbuatan baik yang settingannya Allah, datang dari Allah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 maupun Efesus 2 ayat 10. Allah menyediakan perbuatan baik untuk kita karena kita lebih dulu sebagai anak-anaknya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.